Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrianingsih. Hari ini kita akan mengenal uji Wilcoxon. Apa sih itu uji Wilcoxon? Terlebih dahulu kita akan mengetahui konsep dasar dari uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon itu bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Data penelitian yang digunakan dalam uji Wilcoxon idealnya adalah data berskala ordinal atau interval. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif uji paired sample test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Contoh Wilcoxon yang saya gunakan yaitu saya sebagai peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar pada siswa kelas 5 SD. Catatannya, saya sebagai peneliti, untuk kebutuhan data, saya melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum dengan menggunakan pretest dan sesudah dengan menggunakan posttest melalui pembelajaran berkelompok yang saya terapkan di kelas saya. Adapun hipotesisnya yaitu ada perbedaan hasil belajar pretest dan posttest yang artinya ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD. Nah, hipotesis ini yang kemudian akan kita kaji ulang dengan menggunakan Wilcoxon. Adapun uji Wilcoxon dengan SPSS yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama kita akan menginput data. Kemudian dari input data yang sudah kita dapatkan, kita analisis datanya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya kita akan memperoleh output SPSS, maka akan terbaca apakah nanti data yang kita buatkan itu sudah sesuai dengan hipotesis yang sudah kita buat. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan, di sini saya memiliki data. Di sini saya memiliki data SPSS, data hasil belajar siswa dalam bentuk pretest dan posttest, yang kemudian nanti akan saya masukkan ke SPSS. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita buka aplikasi SPSS, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian pada data variabel new view, pada bagian names, saya akan memberi kode pre. Untuk labelnya saya rubah menjadi pretest. Kemudian pada desimalnya saya rubah menjadi 0 karena saya tidak ingin menggunakan desimal. Kemudian pada kolom kedua saya menggunakan post yang pada labelnya menyatakan posttest. Sama halnya desimalnya saya nolkan. Kemudian pada data view-nya tampilannya seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, kita akan mencoba mengcopy data pretest dan posttest ke SPSS dengan cara kita mengcopy, kita blok dan pastikan semua datanya sudah terinput. Di sini saya menggunakan data 25 responden, kita pastikan 125 data ini terinput dengan baik. Kemudian kita copy. Kita pastekan ke SPSS. Oke, seperti ini tampilannya. Setelah data kita masukkan ke data SPSS, kemudian selanjutnya kita coba analyze dengan menggunakan non-parametric test, legacy dialog, kemudian to relate sample. Oke. Data pretest kita masukkan ke variabel 1.
Kemudian variabel 2 adalah post-test. Kita pastikan pretest dan post-test. Setelah sesuai, pastikan test type tipenya itu Wilcoxon, kemudian oke. Nah, ini dia adalah tampilan output dari SPSS yang kita gunakan. Nah, ini datanya. Kemudian kita akan coba untuk mengkaji data ini. Oke, di sini saya sudah punya rekapannya. Saya sudah punya rekapannya. Dari data ini, saya punya rekapannya. Interpretasi output rank. Oke, yang pertama kita akan membaca data negatif rank. Nah, di sini saya sudah mengcopy datanya. Di sini ada pada poin negatif rank. Di sini negatif rank itu atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0. Nah, ini datanya adalah 0, baik itu pada nilai n min rank maupun sum rank, semuanya datanya 0. Nilai 0 ini menunjukkan tidak ada penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Jadi dari data pretest dan posttest yang saya gunakan, metode pembelajarannya tidak mengalami penurunan nilai. Jadi untuk ke 125 responden yang saya sudah buat. Kemudian kita akan mengkaji positif rank, ini positif rank, atau selisih positif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 125 data positif yang artinya 125 siswa ini mengalami peningkatan hasil belajar matematikanya dari nilai pretest ke nilai posttest. Jadi semuanya mengalami kenaikan perubahan nilai positif. Jadi tidak ada penurunan. 125 responden itu mengalami peningkatan hasil belajarnya. Dengan min rata-rata peningkatan tersebut adalah 63,00, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank adalah sebesar 7875,00. Di sini peningkatannya lumayan besar ya, 63,00. Selanjutnya di bagian TIS. Di bagian TIS itu adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai TIS adalah 0. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Jadi dari data yang saya sudah input, ternyata memang tidak ada nilai yang sama, baik itu pretest maupun posttest yang didapat oleh para responden. Dasar pengambilan keputusan. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai SM signifikannya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jika nilai SM signifikannya 0,0 lebih besar dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Oke, kita perhatikan, kita kembali lagi ke data SPSS-nya. Kita akan melihat data SM-nya. Oke, ini data SM-nya. SM signifikannya, to-tail-nya adalah kecil dari 0,01. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sesuai dari dasar pengambilan keputusan ini, karena nilainya kurang dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima. Nah, ini adalah dasar pengambilan keputusannya. Berdasarkan output tes statistik diketahui SM
signifikan two-tailed-nya bernilai 0,000. Karena nilai 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya diterima. Artinya, ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk para sahabat data sekalian. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.